Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di padang pasir yang luas, lusinan orang ular bersenjata lengkap yang membawa tombak beracun di tangan mereka dengan cermat memeriksa sebidang kecil tanah ini dengan mata tajam. Semua makhluk hidup yang bukan dari ras ular rakyat akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang ular di unit saling silang saat mereka berpatroli. Bekas luka yang disebabkan oleh goyangan ekor ularnya tertinggal dimanapun pasukan melewatinya. Manusia sialan ini, mereka benar-benar berani menjadi cukup sombong untuk masuk ke wilayah pedalaman gurun. Jika saya menangkap mereka, saya harus membiarkan mereka merasakan sakitnya digigit oleh 10.000 ular. Di bawah terik matahari, orang ular yang tampaknya menjadi pemimpin, menyeka keringatnya dan bersumpah. Pemimpin regu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suku kami tiba-tiba memasuki keadaan darurat militer? Seorang ular orang dengan tidak sabar mengayunkan ekornya, menyapu pandangannya ke gurun yang luas dan bertanya dengan suara bingung. Dia diseret pagi-pagi sekali dan dipaksa untuk mulai mencari di seluruh gurun. Mendengar pertanyaan orang ular ini, 10 orang ditambah orang ular di dekatnya juga mengalihkan pandangan bingung mereka pada pemimpin. Jelas sekali, orang ular yang berperingkat rendah ini tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Ada sekelompok manusia kuat yang tiba-tiba menerobos pertahanan suku Mei tadi malam dan tiba di daerah pedalaman gurun. Menurut informasi yang dirilis oleh suku Mei, kelompok itu tampaknya memiliki seorang Do Huang, 3 Do Wang dan beberapa Do Ling. Orang ular yang merupakan pemimpin dengan dingin mendengus dengan ekspresi yang agak gelap. Saat orang-orang ular di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka berubah dengan cepat. Seorang Do Huang, 3 Do Wang. Tuhan, apakah kerajaan manusia berencana memulai perang lain? Jenis barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun suku besar di antara ras Snake People yang bisa menolaknya sendirian. Saat ini, semua suku dari ras suku ular, baik besar maupun kecil telah memasuki masa darurat militer. Dan menurut informasi yang saya terima, para pemimpin dari 8 suku besar telah menerima perintah yang mulia dan mulai bergegas menuju kuil di tengah gurun. Yang tercepat harus bisa tiba besok malam sementara yang paling lambat membutuhkan hari lain. Ketika dia menyebut yang mulia, ada ketulusan orang percaya yang panik di wajah pemimpin itu. Selama ada 3 pemimpin yang bisa bergegas ke kuil, maka yang mulia akan memberikan perintah untuk melakukan pencarian karpet. Jadi bagaimana jika mereka memiliki Do Huang? Sekelompok manusia yang tidak tahu batasnya. Selama orang-orang kuat dalam ras ular rakyat kita semua berkumpul, kita pasti bisa mengalahkan mereka sampai mereka seperti anjing tunawisma. Orang ular yang menjadi pemimpin dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya, mengamati bagian gurun tak berpenghuni ini dan menggelengkan kepalanya. Melambaikan tangannya, dia berteriak, "Pergi, ayo pergi ke tempat lain." Sepertinya tidak ada jejak manusia di sini. Petik 2. Mengikuti teriakan pemimpin orang ular, pasukan kecil ini secara bertahap bergerak lebih jauh untuk melakukan pencarian mereka, meninggalkan gurun kosong yang luas. Setelah pasukan menghilang di cakrawala, gundukan pasir di sudut tiba-tiba berguncang. Sesaat kemudian, sesosok manusia disertai langit yang dipenuhi pasir tiba-tiba melompat keluar dari gundukan pasir. Kakinya dengan lembut mendarat di permukaan pasir. Mengangkat matanya untuk menatap ke tempat di mana pasukan Snake People menghilang, dia tanpa daya berbisik, "Sekarang ini semakin merepotkan." Di bagian gurunnya ada regu patroli ular orang yang muncul setiap waktu yang singkat. Tapi dari apa yang mereka katakan, tampaknya yang terkuat di antara ras Snake People sedang terburu-buru. Meskipun barisan Guhe tidak bisa diremehkan, saya pikir mereka hanya bisa mundur jika semua orang kuat dari ras Snake People datang bersama. Sosok manusia itu sedikit mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah halus dan tampan di balik jubah hitam. Dia adalah salah satu manusia yang didakwa dengan paksa melewati suku Mei tadi malam, Xiao Yan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi,
Saya pikir paling tidak, kelompok Gu Hei akan mengambil tindakan besok sore. Mereka juga harus mengetahui kekuatan ras Snake People. Semakin lama mereka berlarut-larut, semakin besar bahaya yang mereka hadapi. Suara Yao Lao keluar dari ring. Iya, Xiaoyan mengangguk dan mengeluarkan peta rincin dari cincin penyimpanannya. Tatapannya menatap ke tengah gurun di mana terdapat simbol kepala ular ganas. Dia berkata dengan lembut, ini seharusnya adalah kuil Ratu Medusa. Ada banyak suku berukuran kecil yang terletak di sekitarnya. Pertahanan kuil sangat ketat dan ada juga pengawal pribadi Ratu Medusa di sana, pengawal ular Ratu Medusa. Unit elit ini memperoleh banyak pencapaian pertempuran yang luar biasa selama perang antara Kekaisaran Magia dan ras Snake People. Bahkan komandan dari beberapa pasukan elit Kekaisaran takut pada mereka. Petik 2. Sepertinya ingin berhasil mendapatkan api inti teratai hijau akan menjadi tugas yang sangat merepotkan. Xiaoyan menghela nafas lembut dan mengusap dahinya yang kesal. Di tempat berbahaya semacam ini, dia tidak berani bertindak sembarangan bahkan dengan perlindungan Yao Lao. Bagaimanapun, Yao Lao saat ini hanya dalam keadaan roh dan tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan yang dia miliki di masa lalu. Ratu Medusa, di sisi lain, adalah orang yang sangat kuat dengan nama yang galak dan terkenal. Jika Xiaoyan saat ini harus diawasi olehnya, akhir ceritanya mungkin tidak terlalu bagus. Selain itu, total kekuatan ras Snake People juga jauh lebih kuat dari Kekaisaran Jiama. Bukankah karena orang ular ini harus selalu menangani serangan dari segala arah, Kekaisaran Jiama akan mengalami kekalahan signifikan dalam perang sebelumnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan dengan lembut bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mempercepat, kami bepergian terlalu lambat, ayo dekati kuil Ratu Medusa secepatnya. Jika kelompok Gu Hei dan Ratu Medusa mulai bertarung, kami akan menggunakan kesempatan untuk memasuki kuil dan mencari api surgawi. Meskipun kekuatanku telah berkurang secara signifikan dalam kondisi rohku saat ini, Ratu Medusa seharusnya masih kesulitan merasakanmu jika aku menyembunyikan kimu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia melepaskan penguasa suan berat dari punggungnya dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, dia melepaskan napasnya dengan lembut dan jubah Douqi berwarna ungu mulai secara bertahap menutupi tubuhnya. Kakinya melangkah keras ke tanah dan sosoknya berubah menjadi bayangan berwarna ungu, menempel di dekat tanah dan dengan cepat bergerak di sepanjang jalan yang ditunjukkan pada peta. Xiaoyan tidak berani membuka sayap awan ungu miliknya dan terbang ke angkasa karena cuaca cerah dan cerah. Kalau tidak, jika dia ditemukan oleh pasukan ular rakyat yang berpatroli di seluruh gurun, dia akan mengekspos dirinya terlalu dini. Ini bukan hal yang baik untuk Xiaoyan yang ingin menjadi nelayan. Manfaatkan pertarungan antara kedua belah pihak. Berlari di atas tanah mungkin sedikit lambat tetapi dengan bantuan persepsi spiritual Yao Lao yang sangat kuat, regu patroli ular rakyat yang tersebar di seluruh wilayah dalam gurun semuanya dihindari oleh Xiaoyan sebelumnya. Mata Xiaoyan melonjak. Seorang pemimpin dari salah satu dari 8 suku besar akhirnya telah tiba. Di istana besar yang luas dan mewah, sesosok cantik tampak sedikit lelah saat dia dengan lembut bersandar di punggung kursinya. Kadang-kadang, dia dengan malas menyapu pandangannya ke singgasana kristal berwarna ungu yang kosong di atas panggung tinggi dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Wanita itu mengangkat tangannya yang halus untuk menggosok dahinya yang halus saat kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Dia mengangkat tangannya ke arah luar istana dan melihat sosok berwarna hitam tinta menembak ke tempat itu dengan cara seperti kilat. Kamu akhirnya bergegas, melihat sosok hitam tinta memasuki istana, wanita itu tanpa sadar menghela nafas lega. Yue Mei, apa yang sebenarnya terjadi? Perintah darurat militer dikirim 3 kali. Apakah manusia itu sangat kuat? Sosok yang memasuki istana besar itu jelas seorang manusia ular.
Sosok pria itu agak kokoh dengan pakaian tipis yang ditempatkan secara acak di tubuhnya. Lengannya benar-benar tertutup oleh tato berwarna hitam yang tampak aneh. Pada titik di mana tato mencapai telapak tangannya, mereka membentuk dua kepala ular berwarna hitam yang tampak buas. Kepala ular sedikit terangkat, tampak seolah-olah akan keluar dari tubuhnya dan pergi kapan saja yang menyebabkan kekuatan ganas samar-samar merembes dari mereka. Melirik pria ular pria ini yang memegang posisi yang sama dalam ras mereka seperti dia, Yue Mei menghela nafas dengan lembut. Dia meluruskan pinggangnya sedikit dan tubuhnya yang diberkahi dengan baik menonjol membentuk garis yang menggoda. Dia berkata dengan malas, "Sangat kuat, saya bertemu mereka kemarin malam dan melarikan diri. Saya pikir mereka seharusnya berada di sekitar kuil." "Oh. Apakah Anda tahu persis kekuatan mereka?" Mendengar ini, mata orang ular jantan itu menatap. Dia masuk ke istana dan duduk di depan meja besar. Ada rasa dingin yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Seorang Do Huang, 3 Do Wang dan 4 Do Ling. Yue Mei mengerutkan bibir merah seksi dan berkata dengan lembut, "Mo Basi, sepertinya ada masalah kali ini. Orang-orang ini, kenapa mereka tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak orang kuat?" Dengan ekspresi serius, pria ular laki-laki yang dipanggil sebagai Mo Basi berkata dengan muram, "Sudahkah kamu memberitahu Yang Mulia?" "Apa yang dia katakan?" "Saya telah memberitahunya, tetapi Yang Mulia tampak sangat tenang. Dia hanya meminta saya untuk mengirimkan intelijen dan memanggil Anda semua ke sini." Yue Mei menganggukkan kepalanya saat dia berkata tanpa daya, "Orang-orang itu pasti punya motif untuk tiba-tiba datang ke gurun, kan?" Mo Basi merenung sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin, "Saya berselisih paham dengan mereka tadi malam. Dari kata-kata mereka, tampaknya mereka sedang mencari Yang Mulia." Jari halus Yue Mei memainkan seutas rambut hitam dan berkata dengan penuh minat, "Mencari Yang Mulia." Mendengar ini, Mo Basi sedikit tertegun. Bukankah manusia kuat itu biasanya yang paling takut pada Yang Mulia? Mengapa mereka datang sekarang? Saya juga tidak yakin apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan. Mereka akan buru-buru bersembunyi ketika mendengar tentang Yang Mulia di masa lalu. Tapi sekarang, mereka berencana untuk memaksa masuk. Apakah kepala orang-orang ini telah dijepitkan oleh pintu? Yue Mei dengan lembut mengejek. Mo Basi mengatupkan alisnya erat-erat dan tiba-tiba berdiri. Dia berkata, "Saya ingin bertemu dengan Yang Mulia. Saya pikir kita harus mendapatkan gambaran yang jelas tentang seluruh masalah." Petik 2. Jangan pergi, Yang Mulia tidak akan melihat siapapun sekarang. Aku bahkan tidak bisa menemuinya lebih awal. Semua pesanan dikirimkan oleh pemimpin dari Satuan Pengawal Ular Medusa, Hua Xier. Yue Mei menelusuri bibirnya dan tubuhnya yang cantik dan lemah yang tampaknya tak bertulang merosot di kursi, seperti seekor ular betina cantik yang malas. "Lebih baik, saat itu, jika Anda tidak melarikan diri dengan cepat, pemimpin suku ular Mo akan menjadi orang lain sekarang." Yao Xi membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, "Aku ingin tahu apakah kamu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Kamu bisa datang dan mencoba." Kilatan dingin melintas di mata tajam Mo Basi saat dia berkata dengan tebal, "Baiklah, si tua, berhentilah berdebat dengan mereka." Melihat dua musuh yang menjadi marah saat melihatnya, Gu He tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan kepalanya untuk menghentikan Yan Xi melanjutkan provokasinya. Setelah itu, tatapannya menyapu kota dan mendesah lembut. Segera, teriakan keras dibawa oleh Douqi ke seluruh kota. "Ratu Medusa, aku adalah Gu He dari Kekaisaran Jiama. Motif saya datang ke sini bukan untuk memulai perang dengan ras Anda. Saya hanya punya sesuatu untuk didiskusikan. Tolong ungkapkan dirimu." Petik 2. Melihat tindakan Gu He, alis Yue Mei dan Mo Basi terkatup rapat. Namun, mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dalam situasi seperti ini, akan lebih baik jika Yang Mulia muncul. Dengan kekuatannya, lawan mereka akan mengalami akhir yang mengerikan jika mereka mencoba menggunakan kekuatan.
Teriakan bergulir terus mengepul di seluruh kota dan itu lama kemudian sebelum berangsur-angsur berhenti. Setelah teriakan mereda, suasana di dalam dan luar kota menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, masih belum ada tanggapan. Gu He sedikit mengernyit saat melihat situasinya. Dia berencana untuk berteriak lagi ketika ruang di udara di atas tembok kota tiba-tiba berubah menjadi aneh. Melihat adegan ini, kelompok Gu He sedikit terkejut. Selain orang berjubah hitam yang pendiam, yang lain mundur selangkah dan dengan serius mengamati ruang yang terdistorsi. Di langit, sinar matahari terbenam tumpah ke bawah, menyinari ruang yang terdistorsi. Detik berikutnya, tubuh yang anggun, seksi dan indah secara bertahap muncul di depan semua orang. Wanita cantik yang tiba-tiba muncul itu mengenakan jubah cantik anggun berwarna ungu. Sosok cantik di bawah jubah cantik itu sangat besar dan indah, seperti buah persik yang matang, dengan rasa memikat yang samar merembes keluar. Rambut hitam panjangnya secara acak tersebar dari bahunya yang harum dan menjulur vertikal ke pinggangnya yang halus dan sempit. Di bawah jubah cantik itu ada ekor ular berwarna ungu. Ekor ular terayun sedikit dan daya pikat liar yang mempesona membuat orang merasa tubuh mereka menjadi agak panas. Tatapan Xiaoyan menyapu sosok cantik yang hampir sempurna dan akhirnya berhenti di wajah cantik itu. Jantungnya langsung bergetar hebat. Melihat wanita itu dengan matanya sendiri memungkinkan Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang di sekitar gurun akan mengatakan bahwa kecantikan terkenal Ratu Medusa sebanding dengan keganasannya yang terkenal. Untuk wanita seperti ini, seseorang hanya bisa menggunakan kata centil untuk mendeskripsikannya. Namun, di bawah sifat genit itu, ada seorang ratu seperti keluhuran dan keanggunan. Temperamen yang menarik ini menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba teringat akan wanita cantik yang berani bertarung dengan Amethyst Winged Lion di pegunungan Magical Beast, ada disposisi anggun dari seseorang dengan posisi tinggi yang terlihat di kedua tubuh mereka. Dibandingkan dengannya, Yue Mei, yang pernah membuat Xiaoyan merasa takjub, tampak sedikit pingsan. Yang mulia, setelah wanita penyihir itu muncul, sekelompok orang-orang hitam yang menekan di dinding di bawahnya segera berlutut. Suara hormat mereka menembus awan. Mengamati Ratu Medusa yang muncul di langit, kekaguman yang memabukkan dan tersembunyi muncul di mata Mobasi yang dingin itu. Dia adalah Ratu Medusa yang reputasinya yang ganas telah menakuti kerajaan besar dan kecil di dekat gurun. Menyaksikan kecantikan berjubah ungu yang mempesona dan bergerak, Xiaoyan menghela nafas pelan dan dengan lembut bergumam. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.